Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back. Selamat datang lagi di channel Babe Aldo. Bersama gue Babe Aldo yang tetap santuy, tetap bakal sehat. Dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahin nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding yang kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Oke guys, sebelum masuk ke konten, seperti biasa nih ya, belum tanggal 13, gue masih mengumumkan tanggal 13, insya Allah kita akan ada aksi demo ke Kemenkes untuk menuntut Kemenkes melakukan diskusi dengan kami tentang masalah mandatori. Ya, kami akan melakukan aksi ke Kemenkes, Kemenkumham, dan juga ke KPK. Ya, insya Allah kita tetap berjuang menyalurkan aspirasi apa yang kita yakini benar sesuai dengan konstitusi. Bagi kalian yang merasa perjuangan kami ini sejalan dengan kalian, bisa ketemu di lapangan nanti tanggal 13. Oke? Sekarang masuk ke konten. Alhamdulillah, Al-Fagir kemarin berkomunikasi dengan Gus Koyum. Mudah-mudahan beliau umur panjang sehat afiat. Sempat curhat dengan beliau dan alhamdulillah beliau mengizinkan ada salah satu video kontennya bagaimana beliau menerangkan tentang pengobatan ala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di situ ada kalimat jelas ya. Ini nggak gue reaksi, gue langsung kemarin sudah gue tonton, gue download dan gue reupload nih. Langsung kalian simak. Videonya agak panjang, tapi tonton sampai habis supaya kalian paham itu. Ada kalimat keren. Rasulullah tidak mewajibkan pengobatannya itu harus dilakukan bagi umatnya. Nggak harus. Nggak wajib gitu. Pengobatan ala Rasulullah SAW aja bagi umat Islam itu nggak wajib, apalagi pengobatan yang lain atau untuk kesehatan yang lain ya pakai wajib. Nah ini udah mulai. Gue udah bilang nih, pandemi ini membuat kita hamba-hamba Allah, hamba-hamba Tuhan ya itu jauh dari Tuhannya, jauh dari keimanan. Coba perhatikan, kalau kami dalam Muslim masjid, soft jarang-jarang. Tapi ngambil sandal deketan. Ya, ini kewajiban-kewajiban seperti ini yang melanggar syariat itu bukan ikhtiar. Karena di sini diterangkan oleh Gus Koyum, mudah-mudahan beliau umur panjang sehat afiat, pengobatan ala Rasulullah SAW pun itu tidak wajib. Apalagi kalau ada yang mewajibkan. Ini nggak usah lama-lama, karena memang videonya panjang. Ya, beliau lagi memberikan kuliah di Fakultas Kedokteran kalau nggak salah itu tentang farmakologi Islam. Ya. Tentang farmakologi Islam ini menambah khazanah ilmu kita. Dan yang paling utama yang saya garis bawahi adalah Rasulullah, pengobatan ala Rasulullah SAW tidak wajib dilakukan. Kalau mau melakukan itu ya sunnah, tabarukan, bukan wajib. Nah, jadi kalau ada pengobatan di luar pengobatan Rasulullah, yang ada unsur babinya di situ, ada unsur haramnya di situ, mau diwajibkan, umat Islam sadar, wake up. Nih, simak sama-sama penjelasan dari Gus Koyum. Ya, mudah-mudahan beliau umur panjang sehat afiat. Gua Babe Aldo mohon diri sambil nyimak ini, jangan di skip, jangan apa, simak sampai habis. Mudah-mudahan jadi manfaat buat kita semuanya. Hadza minni, saya minta maaf kalau ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdanillah, bismillahirrahmanirrahim. Hamdanillah, salatan wassalaman ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah, amma ba'd. Pertama, kami mengutip dari kesimpulan teori Kaldunis dalam Muqaddimah Ibnu Khaldun mengenai pengobatan-pengobatan yang
dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan bahwa itu tidak diharuskan setiap orang, setiap pasien memakai obat-obatan yang telah ditetapkan oleh Nabi. Itu tidak seperti ibadah. Jadi kalau ibadah memang kalau wudhu pakai air, kalau tayamum pakai debu. Tapi kalau orang sakit, ketika Nabi memakai satu obat, ini tidak semua orang yang mengalami sakit yang sama harus memakai obat yang dipakai oleh Nabi. Namanya tidak ada ketetapan syariatnya. Akan tetapi idza stu'mila ala jihati tabarruk, apabila pengobatan yang dipakai oleh Nabi itu dipakai oleh manusia dengan tujuan satu tabarruk, mendapatkan berkah karena dipakai oleh Nabi, maka kita pakai. Kemudian yang kedua, wasidqil aqdi al-imani, karena kebenaran ikatan iman dalam jiwa seseorang dengan kekuatan iman. Jadi orang sakit punya sugesti, punya kekuatan iman bahwa kalau memakai obat yang dipakai oleh Nabi, insya Allah akan mendapatkan kesembuhan. Ini dorongan iman. Pertama dorongan mencari berkah, yang kedua dorongan al-aqdil imani, ikatan iman. Maka menurut ilmuwan Ibnu Khaldun akan muncul asarun azim, efektivitas yang besar. Maka obat itu kalau dipakai efektifnya besar. Sebagai contoh yang disampaikan oleh ilmuwan Islam Al-Ghazali, ketika Rasulullah SAW itu mendapatkan wahyu, seringkali kepalanya pusing. Misalnya ayat Quran turun, Rasulullah sering merasakan pusing. Kemudian Rasulullah itu pakai apa ya, semacam salep. Kepalanya itu diolesi dengan olesan dari bahan inai. Bil khinna, dari bahan inai, tumbuhan inai. Dipoleskan pada kepala Nabi, kemudian hilang pusingnya. Jadi Nabi dapat wahyu berat sampai kepalanya pusing. Biasanya kepala pusing itu oleh Nabi diobati dengan bahan inai, dipoleskan. Parem, kalau orang Jawa pakainya apa? Parem dari bahan tumbuhan inai. Itu disebutkan oleh Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin jilid 8 halaman 329. Sedangkan Ibnu Khaldun mukaddimahnya halaman 465. Nah, kemudian Nabi SAW juga merekomendasikan jinten hitam yang sangat populer. Habbah sauda, jinten hitam. Namanya habbah sauda. Jinten hitam ini pernah dipaparkan oleh seorang dokter Ahmad ketika itu di Florida pada tahun 1986. Di Florida, Amerika Serikat. Kemudian disampaikan di konferensi kedokteran Islam di Karachi, Pakistan pada bulan November tahun 1986.
tentang manfaat jinten hitam oleh Dr. Ahmad. Dalam paparannya itu beliau mengatakan bahwa memakai jinten hitam dengan ukuran 1 gram sehari 2 kali, dipaparkan beliau pakai jinten hitam 1 gram sehari 2 kali, yuqawwi jihazal mana'ah, akan memperkuat sistem kekebalan tubuh. Nah, ini ada keterangannya begitu. Ini disampaikan oleh Dr. Ahmad Syauqi Ibrahim. Dr. Ahmad Syauqi Ibrahim dalam Ensiklopedi Mukjizat Ilmiah dalam Hadis Nabi. Ensiklopedi Mukjizat Ilmiah dalam Hadis Nabi. Namanya kitabnya Mausu'ah Al-Ijazil Ilmi fil Hadisin Nabawi. Jilid 5 halaman 61. Kemudian beliau Dr. Ahmad menyampaikan juga bisa manfaat jinten hitam habbas sauda ini bisa menanggulangi penyakit-penyakit yang disebabkan oleh kurangnya sistem kekebalan tubuh. Misalnya di sini disebutkan mistus saraton, penyakit kanker. Itu juga pakai jinten hitam. Bahkan beliau menyampaikan di Pakistan pada waktu itu di konferensi kedokteran Islam, AIDS juga dipaparkan pakai jinten hitam. AIDS, pengobatan AIDS. Kemudian lupus, penyakit lupus. Bahasa Arabnya ini paling antik penyakit lupus. Bahasa Arabnya apa? Zibah, serigala betina. Penyakit lupus itu bahasa Arabnya zibah, serigala betina. Kalau orang Arab menyebut penyakit kanker itu saroton, kepiting. Ya, dalam bahasa Arabnya itu ya. Ini dipakai jinten hitam. Ini rekomendasi pertama. Jadi ini jinten hitam. Ya. Kemudian kami sampaikan lagi Al-Quran merekomendasikan buah delima. Rumman. Bahasa Arabnya delima itu rumman. Rumman. Jadi ada orang diberi nama rumman itu delima. Dalam Al-Quran delima disebut 3 kali. Kata rumman. Buah delima disebut 3 kali dalam Al-Quran. Di surat Al-An'am ayat 99, ayat 141. Di surat Ar-Rahman ayat 68. Di surat Ar-Rahman ayat 68. Delima dalam Al-Quran tidak disebutkan delima di dunia, tapi delima surga. 3 kali delima disebut dalam Al-Quran itu di surga. Tetapi ini bisa dimanfaatkan untuk kesehatan, untuk farmasi, herbal. Saya baca di dalam buku Herbal Indonesia, jilid 8, ini delima sangat bagus untuk astringent. Jadi perawatan kulit. Ya, perawatan kulit. Astringent itu untuk perawatan kulit. Ini juga pakai delima. Bahkan untuk mematikan dan melumpuhkan cacing. Itu juga pakai delima. Ini Al-Quran merekomendasikan dengan delima, buah delima 3 kali dalam Al-Quran. Ini saya hitung yang pertama itu habas sauda, kemudian delima. Kalau pohon ina itu muqaddimah, ikut dalam paparan muqaddimah. Dalam hadis Nabi SAW tentang delima, hadis tentang kedokteran Nabi. Judul kitabnya At-Tibbun Nabawi, karya Abu Nu'aim, orang Iran. Abu Nu'aim Al-Asfahani, hadis nomor 801.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man akala rummanatan, barang siapa yang memakan delima, hatta yastatimmaha, sampai habis sempurna, nawwarallahi qalbahu, Allah akan memberi cahaya pada hatinya, kuat, jantungnya bagus, psikisnya juga bagus, mudah tenang, mudah khusyuk. Ini juga untuk ketenangan. Jadi delima bisa untuk obat penenang. Nawwarallahi qalbahu, Allah memberi cahaya pada hatinya, arba'ina yauman, selama 40 hari. Ini hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, manfaat buah delima, di kitab At-Tibbun Nabawi, kedokteran Nabi, jilid 2 halaman 713, hadis nomor 801. Yang ketiga adalah zanjabil atau jahe. Zanjabil atau jahe. Dalam Al-Quran, jahe ini disebut hanya satu kali. Jahe, zanjabil. Jahe disebut dalam Al-Quran satu kali di surat Al-Insan ayat 17. Di surat Al-Insan ayat 17. Di buku 100 plus herbal Indonesia, kan ada tentang buku farmasi itu ya, buku obat-obatan herbal, 100 plus herbal Indonesia, di halaman 218, bahwa jahe ini telah dimanfaatkan sejak 15 abad silam di negara-negara Arab, di berbagai negara. Bahkan jahe ini di negara Arab digunakan untuk obat meningkatkan daya ingat, namanya zakirah, menguatkan daya ingat, supaya memperlambat kepikunan. Itu banyak mengkonsumsi jahe. Jadi supaya kita ini sampai tua tidak mudah pikun, itu banyak-banyak minum apa? Jahe. Nah, ini di dalam buku Herbal Indonesia. Meningkatkan daya ingat. Maka juga dipakai untuk peningkatan kognitif. Jadi aktivitas mental. Ya. Juga dipakai untuk peningkatan kognitif. Untuk peningkatan apa? Aktivitas mental. Jadi untuk menguatkan mental, mentalnya bagus, itu juga minuman jahe. Dan juga untuk baik untuk jantung yang berdebar-debar. Nah, baik untuk jantung yang berdebar-debar, nyeri otot dan gangguan pencernaan. Itu juga pakai jahe. Maka jahe itu diabadikan dalam Al-Quran sebagai minuman surga. Jahe disebut satu kali dalam Al-Quran. 3. Kemudian dalam satu hadis Nabi, itu Qurannya, hadisnya, Rasulullah SAW disebutkan di dalam hadis At-Tibbun Nabawi karya Abu Nu'aim Al-Asfahani, Rasulullah SAW pernah mendapatkan hadiah dari Raja Romawi. Dari Raja Romawi, tempayan berisi penuh jahe. Pernah Raja Romawi itu memberi hadiah tempayan berisi jahe, diberikan kepada Rasulullah SAW, dan Rasulullah membagikan jahe itu kepada sahabat. Berarti ini jahe didatangkan, hadiah dari negara Romawi, dihadiahkan kepada Nabi. Yang keempat, Al-Quran merekomendasikan mentimun. Mentimun itu bahasa Qurannya kisah. Kisah pakai sa terakhir hamzah. Kisah itu mentimun. Dalam Al-Quran satu kali. Mentimun satu kali dalam Al-Quran di surat Al-Baqarah ayat 61. Surat Baqarah ayat 61.
mentimun ini sangat bagus. Di Pakistan dipakai untuk mengobati insomnia. Kalau di Pakistan, timun itu dipakai untuk mengobati penyakit insomnia, bronkitis, dan juga ekstrak mentimun juga dipakai untuk kecantikan. Untuk produk kecantikan. Itu bahan ekstrak mentimun. Ternyata Al-Quran merekomendasikan mentimun satu kali dalam Al-Quran di surat Al-Baqarah ayat 61. Nah, dalam kedokteran Nabi At-Tibbun Nabawi karya Abu Nu'aim, hadis nomor 190, Aisyah radhiyallahu anha itu ketika menikah dengan Nabi, fisiknya itu kan agak kurus. Ketika menikah itu agak kurus. Karena menikah dengan Nabi agak kurus, maka Aisyah ini dirawat, kecantikannya dirawat. Bagaimana menjadi istri Nabi dengan kecantikan yang lebih bagus. Nah, fisiknya itu supaya lebih bagus. Nah, akhirnya Aisyah ini dirawat oleh ibunya, diberi konsumsi mentimun dan kurma basah. Jadi karena Aisyah ini masih kelihatan kurus, supaya agak gemuk, Aisyah radhiyallahu anha ini diberi makanan oleh ibunya al-qissa warutab, yaitu mentimun bersama dengan kurma basah. Itu cepat memberi tambahan tubuhnya itu bobotnya lebih besar, gemuknya bagus, gemuknya tapi bagus, indah. Itu pakai Rasul zaman Nabi, mentimun sama kurma basah. Jadi kalau kita kurus supaya cepat agak gemuk ya, konsumsi mentimun dengan kurma basah. Itu Masya Allah, bagus sekali. Bagus, tubuhnya Aisyah menjadi bagus, gemuk tapi indah. Nah, itu ternyata mengkonsumsi timun dan kurma basah. Ini nomor 4 ya. Nomor 4. Kemudian nomor 5 ditulis oleh Dr. Ahmad Syauqi Ibrahim. Dr. Ahmad Syauqi Ibrahim dalam bukunya Mausu'ah Al-Ijazil Ilmi fil Hadisin Nabawi, ensiklopedi mukjizat ilmiah pada hadis Nabi. Ini saya hanya menyampaikan garis besar informasi agama ya, informasi agama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man tasabbaha bisab'i tamarat, man tasabbaha bisab'i tamarat, barang siapa yang pagi-pagi sebelum kemasukan pisang goreng, belum makan uduk, belum makan tempe, belum makan begedel ya. Pagi-pagi itu kita makan 7 butir kurma. Nah, 7 butir kurma kata Rasulullah, lam yadurrahu fi dzalikal yaum, maka pada hari itu dia tidak bisa kena bahayanya sumun, racun. Nah, ini orang bisa tahan dari racun. Racun tidak mencelakakan dirinya, tidak membahayakan dirinya pada hari itu. Bahkan wala sikhrun, mistik juga tidak berbahaya bagi dia. Umpamanya ditenung pada hari itu, insya Allah tidak masuk. Karena pagi sudah mengkonsumsi 7 butir kurma.
Jadi kalau kepingin selamat dari racun dan dalam bahasa santet ya, itu pagi kita menjaga diri dengan mengkonsumsi 7 buah butir korma. 7, memang 7 itu berat kalau kita nggak biasa, memang 7 korma itu coro Jawane rodok blenger gitu. Tapi jangan langsung 7 butir korma. Ternyata ini diterapkan oleh sebuah organisasi di Britannica, di Inggris. Sebuah organisasi di Britannica meneliti dari hadis ini, kemudian diaplikasikan pada sebuah industri, karyawan industri penghancuran mobil. Nah, sebuah industri penghancuran mobil dan pabrik baterai. Nah, karyawannya ini banyak yang mengalami masalah pada kadmium. Iya, karena logam. Ya. Jadi karyawan-karyawan ini di pabrik penghancuran mobil, awadimu as-sayyarat, ya, asap dari pabrik industri penghancuran mobil, kemudian sina'atul batariyat, yaitu pembuatan baterai, banyak masalah muskilatul kadmium, yaitu problem kadmium yang kemudian membawa masalah pada gagal ginjal. Nah, ini masalah gagal ginjal. Akhirnya seluruh karyawan pabrik tersebut itu diterapkan hadis Nabi. Pagi tidak boleh sarapan. 7 kurma semua. Pagi, 2 pabrik ini menerapkan hadis Nabi. Semua karyawannya setiap pagi minum makan 7 kurma sebelum kemasukan makanan yang lain. Alhamdulillah, kemudian ini dilakukan tiap hari. Akhirnya berkurang, racun itu berkurang levelnya. Maka kurma ini masuk dalam usaha detoksinasi untuk melawan racun. Untuk amaliyah detoksinasi, amaliyah melawan racun tubuh itu oleh sebuah organisasi di Britannica itu memakai 7 kurma tiap pagi sesuai resep yang diberikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini jadi itu nomor 5 ya. Kemudian yang nomor 6, ini masalah yang selalu ada di abad jahiliyah, abad sebelum peradaban, sampai sekarang, mungkin sampai hari kiamat, itu selalu terjadi, adalah problem sihir. Masalah sihir. Sihir itu fakta, nyata, dan dosa besar. Ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah mengalami disihir yang mengganggu kepala beliau. Nah, Ibnu Qayyim dalam kedokterannya, Ibnu Qayyim dalam kitabnya At-Tibbun Nabawi, kedokteran Nabi karya Ibnu Qayyim, halaman 100, beliau mengatakan bahwa ketika Rasulullah kena sihir itu, Rasulullah sampai mengalami masalah terbayang melakukan sesuatu padahal tidak melakukan. Kan berbahaya sekali, mengganggu pada otak. Rasulullah itu terbayang melakukan sesuatu, annahu fa'ala syai' wa lam yaf'alhu. Terbayang melakukan sesuatu padahal tidak melakukan. Karena apa? Ada ada gangguan darah. Ada gangguan darah yang pada otak Nabi SAW.
Nah, akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini melakukan pengobatan itu dengan dua cara, yaitu doa dan tindakan. Doa yang kemudian turun surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Surat Al-Falaq dan surat An-Nas itu doa untuk menghadapi sihir. Dua surat itu. Kemudian Rasulullah melakukan bekam. Karena ada gangguan di kepalanya. Sihirnya itu pada kepalanya. Rasulullah pakai bekam akhirnya. Pakai bekam dengan tanduk. Bekamnya pakai tanduk. Ya, ini disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam kedokteran nabinya At-Tibbun Nabawi di halaman 99, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ikhtajama ala ra'sih. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bekam pada kepalanya biqarnin dengan tanduk. Khina tubba pada waktu beliau disihir. Pada waktu beliau disihir. Nah, jadi kalau Rasulullah SAW itu melakukan tindakan ketika mengalami sihir, disihir Rasulullah pakai bekam dan itu bekam diterima oleh kedokteran. Diterima. Jadi Rasulullah tidak pakai mistik-mistik yang aneh-aneh itu tidak, ya. Masya Allah. Itu yang ke-6 tadi ya. Betul ya? Yang ke-7, ini yang ke-7 ini agak aneh nih. Ada hadis Nabi SAW ini kita pakai. Ghubarul Madinah di hadis Al-Jami'us Shaghir karya seorang ahli hadis Mesir Jalaluddin Asyuti, nomor hadis di Jami'us Shaghir, Al-Jami'us Shaghir nomor hadis 5735. 5735 Rasulullah mengatakan sallallahu alaihi wasallam, Ghubarul Madinah, debunya kota Madinah, bukan debu kota Meksiko, bukan debu Jakarta, bukan debu Semarang, bukan debu kota-kota besar di lainnya, Tokyo, tapi khusus debu Madinah. Syifa bisa untuk pengobatan minal judam dari lepra. Nah, ini ada dari Rasulullah SAW bahwa Ghubarul Madinah syifa minal judam. Debu kota Madinah itu untuk pengobatan lepra. Subhanallah. Di sini ada catatan dari komentator, yaitu seorang ahli hadis dari Mesir, dari Yaman, Muhammad Ismail As-Sun'ani, seorang ahli hadis dari Yaman, Muhammad bin Ismail As-Sun'ani, dalam syarahnya At-Tanwir, Syarah Al-Jami'us Shaghir, jilid 7, halaman 423, halaman 424, beliau mengatakan, kenapa debu Madinah berkhasiat, khusus debu Madinah, tidak debu yang lain, bahkan untuk penyakit lepra. Kenapa demikian? Karena min barokati sukunihi sallallahu alaihi wasallam biha. Karena kota Madinah itu tempat dihuni oleh Rasulullah. Maka ada energinya. Karena Rasulullah di situ. Nah, ini debu Madinah untuk mengobati penyakit lepra. Di sini dijelaskan karena barokahnya Rasulullah berada di sana, wa muhajaratihi ilaiha, karena Rasulullah hijrah ke sana, ke kota Madinah. Dan ini sudah dilakukan eksperimen. Wa qad jurriba dzalik. Telah dilakukan eksperimen. Di antaranya seorang ahli hadis yang mempraktekkan petunjuk Nabi ini, seorang ahli hadis yang dalam jasadnya, jasmaninya, fisiknya itu ada kelainan yang berwarna putih. Kulit-kulitnya itu memutih. Apa penyakit apa itu kira-kira? Jadi berubah menjadi keputih-putihan gitu. Nah, semacam apa itu? Oh gitu ya. Nah, itu jadi kulitnya itu berubah warna putih-putih. Kemudian ahli hadis ini yakhruju ilal baqi', menuju ke makam Baqi'.
Dan bagian yang warnanya itu kulitnya berubah rusak keputih-putihan itu dibuka bajunya. Pulang sudah sembuh. Kena debu. Debu Madinah. Nah, debu Madinah ya. Kemudian ada lagi seorang ahli hadis yang meragukan validitas hadis ini. Dia ragu. Dia ragu dengan khasiatnya hadis ini betul atau enggak, seorang ahli hadis. Kemudian di jari-jarinya itu terjadi kerusakan kulit. Juga kasusnya sama, keputih-putihan. Sebesar logam uang dirham. Maka dia berdoa kepada Allah dan kemudian menuju ke makam Baqi dan mengambil pasir, debu pasir. Pasirnya, ini kan juga ada debunya, di Raudhah di Madinah, antara makam Nabi dan mimbar. Antara makam Nabi dan mimbar itu sallallahu alaihi wasallam ada tempat namanya Raudhah, dia ambil pasirnya, ada debunya, Masya Allah, kemudian digosok-gosokkan pada bagian yang kulitnya rusak tadi, sembuh. Kasus yang pada abad modern, yaitu seorang dokter Hisham Nadir, menteri minyak dari Arab Saudi yang mewakili Arab Saudi ke OPEC. Namanya Dr. Hisham Nadir. Dr. Hisham Nadir ini punya anak sakit, dibawa ke Amerika Serikat. Ternyata di dalam otaknya itu penuh dengan ulat. Penyakit langka ya ini ya. Jadi otaknya itu penuh dengan ulat. Nah, otaknya penuh dengan ulat. Di Amerika hanya dua pilihan. Didiamkan atau tindakan. Tindakan ini dengan konsekuensi gagal karena harus dibedah otaknya, dibersihkan apa? Ulat-ulat itu dibersihkan. Karena penuh dengan ulat. Otaknya itu penuh dengan ulat. Ini anaknya Menteri Minyak Arab Saudi yang mewakili di OPEC, namanya Dr. Hisham Nadir. Nah, akhirnya beliau ini dari Amerika yang beberapa hari kemudian mau dilakukan operasi bedah otak, beliau lari ke Madinah. Lari ke Madinah, sampai di Madinah beliau minta izin penjaga makam Nabi. Penjaga makam Nabi SAW. Dan akhirnya beliau diizinkan masuk karena beliau seorang menteri minyak Arab Saudi yang mewakili di OPEC. Beliau ambil debu-debu makam Nabi itu. Beliau ambil debu-debunya, dibawa ke Amerika. Nah, ini pernah terjadi. Dibawa ke Amerika Serikat, sampai di Amerika Serikat langsung ke rumah sakit. Ini belum dioperasi anaknya. Kepalanya anaknya itu diolesi dengan debu makam Nabi. Tapi dengan tadi yang teori Ibnu Khaldun, untuk pakai pengobatan Nabi harus dua. Mencari berkah dan ikatan iman yang kuat. Kan ada dua teorinya tadi ya. Kalau dua itu tidak ada, tidak efektif. Jadi kalau pakai pengobatan Nabi itu harus tabarruk, mencari berkah. Yang kedua adalah al-aqdul imani. Harus ada kekuatan ikatan iman. Terikat dengan iman, sangat percaya. Sangat percaya. Coro Jawane mantep. Nah, Jawane mantep. Harus mantap. Nah, ini. Kemudian dioleskan di kepala anaknya itu. Subhanallah. Esoknya itu diperiksa lagi oleh dokter. Dokter mengatakan sembuh total dan boleh dibawa pulang. Tanpa dioperasi. Tanpa dioperasi di Amerika Serikat dan dibawa pulang. Karena ulatnya sudah nggak ada. Ulatnya ini hilang semua. Ini yang cerita adalah seorang ulama besar Saudi, Profesor Dr. Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Said Muhammad ibn Alawi Al-Maliki. Itu yang cerita. Kepada muridnya, Ki Taifur Purworejo itu juga dapat cerita ini dan disampaikan ke saya. Ini adalah tentang debu Madinah. Jadi Rasulullah merekomendasikan pengobatan dengan debu Madinah. Malah saya baca lagi pengobatan yang tidak ada di Indonesia. Itu kalau di Mekah, orang-orang Mekah itu kalau anaknya sulit bicara,
anaknya itu lahir sulit bicara, bicaranya nggak bisa, kan ada kelainannya. Mungkin kalau di sini tentu maksudnya di saraf ya. Anak kecil yang lama nggak bisa ngomong, nggak bisa, itu saraf ya. Itu kalau di Mekah dulu itu dimintakan izin penjaga kunci pintu Ka'bah. Nah itu ada kitabnya itu. Dan itu empiris sekali. Jadi kunci Ka'bah itu dimasukkan pada mulutnya bayi anak kecil tadi yang nggak bisa bicara. Kunci Ka'bah, ya. Jadi anak-anak yang waktu itu sulit bicara dibawa ke depan Ka'bah atau dimintakan izin. Yang penting dimintakan izin pada penjaga pintu Ka'bah. Sekedar kuncinya ini dimasukkan dalam mulutnya dengan izin Allah sembuh. Ini tidak bisa klinis logis itu tidak bisa. Ini terkait dengan teori Ibnu Khaldun, tabarruk dan al-aqdul imani. Ya, tabarruk dan al-aqdul imani. Tapi itu empiris, banyak sekali kasusnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu kalau obat itu semua harus medis, harus sesuai penemuan-penemuan para ilmuwan. Sangat banyak nanti kasus-kasus yang tidak teratasi karena dengan keterbatasan para ilmuwan. Untungnya Allah memberikan obat bukan hanya dari riset ilmiah. Kalau semua obat dari riset ilmiah, banyak sekali kasus yang tidak bisa diselesaikan dengan riset ilmiah. Tapi Allah Subhanahu wa taala beruntung sekali menganugerahkan dua jalur. Ada kasus yang diobati dengan hasil riset ilmiah, memang ada kasus yang diobati dengan jalur iman dan tabarruk. Ini kita beruntung nih ya. Kemudian yang ke-8 adalah ini pengobatan yang agak antik ini ya. Temuan Sayyidina Ali. Nah, ini saya yang ke-8 ditulis oleh orang Samarkand. Samarkand. Samarkand itu Uzbekistan ya. Dulu bekas jajahan Uni Soviet. Dalam tafsir Bahrul Ulum. Namanya tafsir Bahrul Ulum. Jilid 1 halaman 333. Pengobatan temuan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu yang dan ini antik sekali pengobatannya itu. Untuk mengobati berbagai macam penyakit. Nah, itu beliau mengatakan apabila di antara kamu sekalian sakit, ya, minta uang kepada istri. Nah, ini antik ini dia. Jadi suami yang sakit, ini Sayyidina Ali mengatakan minta uang kepada istrinya. Tapi uang itu diniatkan mengambil dari sebagian mahar yang diberikan suami kepada istri. Harus begitu. Sesuai petunjuk Al-Quran. Ini sesuai Al-Quran ini. Jadi minta uang kepada istri itu memberi uang, diniatkan diambilkan dari sebagian mahar yang diberikan suami kepada istri. Dengan kerelaan hatinya istri. Kenapa demikian? Karena ini sesuai surat An-Nisa ayat 4. Nanti baca. Anda renungi sesuai surat An-Nisa ayat 4. Di situ ada kata Al-Quran bahwa apa yang diberikan istri kepada suami dari sebagian mahar itu berpotensi hani'an mari'an. Nah, ini jadi komposisi pengobatannya pakai ayat Quran semua, Sayyidina Ali. Digabung kemudian menjadi obat. Nah, pertama uang dari istri diambilkan dari sebagian mahar dengan keikhlasan. Nah, itu berdasarkan surat An-Nisa ayat 4. Kemudian uang ini dipakai untuk membeli madu. Dipakai untuk membeli apa? Madu. Ya. Dipakai untuk membeli madu karena madu
dalam surat An-Nahl ayat 69 untuk pengobatan. Madu dalam surat An-Nahl ayat 69 untuk pengobatan. Itu madu. Setelah diberikan madu dicampur dengan air hujan. Nah ini air hujan, pakai air hujan. Ini pengobatan Sayyidina Ali ini ya. Setelah itu dicampur dengan air hujan karena air hujan disebut air yang berkah. Di surat Qaf ayat 9. Nanti digabung ya. Air hujan disebut air yang barokah. Ma'an mubarakan di surat Qaf ayat 9. Jadi digabung. Air hujan karena air hujan disebut Al-Quran. Al-Quran merekomendasikan air hujan ma'an mubarakan. Tentunya bisa disaring ya supaya bersih ya. Air hujannya disaring supaya bersih. Kemudian dicampur dengan madu. Madu ini yang dibeli dari uang yang diterima dari istri. Yang diambilkan dari sebagian mahar dengan kerelaan hati. Itu kalau digabung jadi satu. Maka kalau uang dari istri itu disebut hani'an mari'ah. Hani'an itu lezat, mari'an itu enak. Yang kedua madu disebut fihi syifa, penyembuhan. Yang ketiga air hujan disebut ma'am barakan, air yang berkah. Masya Allah, itu pernah dipakai oleh Sayyidina Ali. Subhanallah, yurja lahu syifa, diharapkan untuk penyembuhan. Ini ada di Tafsir Bahrul Ulum jilid 1 halaman 333. Nah, ini di luar penelitian medis. Jadi ini ada medis, ada farmakologinya, dia khasiat madu tetap. Nah, itu ada madunya kan ya, ada khasiat madunya. Dan ada energi jiwanya, yaitu keikhlasan istri. Ada energinya, keikhlasan istri. Kemudian ada air yang berkah, air hujan. Ini yang ke-8. Kemudian yang ke-9. Tentang pengobatan. Kemudian yang ke-9. Ini dijelaskan oleh Imam Zarkasi, seorang ahli usul fiqih dan ahli fiqih dari Mesir. Badruddin Muhammad bin Abdullah Az-Zarkasi dalam karyanya Al-Burhan fi Ulumil Quran. Al-Burhan fi Ulumil Quran di jilid 1. Al-Burhan fi Ulumil Quran jilid 1 halaman 516. Ini pengobatan dalam Islam. Dan Ibnu Sina itu kalau ada kesulitan langsung berlindung pada Al-Quran. Pakai ayat Quran. Bahkan ilmuwan juga pakai. Kalau kita dapatkan beberapa ilmuwan kalau sakit juga pakai ayat-ayat seperti ini. Meskipun beliau ini ilmuwan tapi dia mengalami sakit juga pakai. Maka itu sesuai itu yang saya sampaikan bahwa Allah memberikan obat di dunia ini ada jalur akliyah yaitu rasional dan hasil riset para ilmuwan. Yang kedua adalah jalur ilahiyah. Jalur ilahiyah yaitu yang diberikan isyarat-isyarat dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada jalur akliyah, ada jalur ilahiyah. Ini pengobatannya ya. Ya tadi yang bagian awal saya jalur akliyah. Ada apa itu, herbal-herbal itu ya. Kemudian ini yang jalur-jalur ilahiyah. Yang saya berikan pengobatan-pengobatan dalam Islam, jalur ilahiyah. Ada jalur ilahiyah, Imam Syafi'i. Nah, temuan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini kalau ada orang kena penyakit radang mata, bahasa Arabnya itu romat itu radang mata, romadun itu radang mata. Nah, Imam Syafi'i kemudian menulis basmalah. Kemudian ayat fakashafna surat Qaf ayat 22. Mulai dari fakashafna sampai hadid surat Qaf ayat 22. Kemudian ayat surat Fussilat
ayat 44. Lilladina amanu huda wa syifa. Surat Fussilat ayat 44. Lilladina amanu huda wa syifa. Jadi ada orang kena radang mata, Imam Syafi'i mengkomposisikan obat ilahiyah. Obat ilahiyahnya adalah satu, beliau menulis basmalah lengkap bismillahirrahmanirrahim, kemudian surat Qaf ayat 22 dimulai dari fakasyafna sampai hadid, kemudian lilladina amanu huda wa syifa itu surat Fussilat ayat 44. Kemudian ditempelkan pada mata yang radang tulisan itu. Nah ini, jadi bisa kan kemudian ditaruh di mata, diperban, yang ditaruh di mata kan bisa ya. Sementara orang sakit kan biasanya matanya ditutup dulu. Nah itu pakai ada ayatnya di situ. Nah ini melalui kekuatan ilahiyah. Jadi tidak berbahaya pada fisik manusia, kan tidak ada bahayanya. Maka bisa digabungkan antara jalur akliyah dan ilahiyah ini. Pengobatan seperti ini bisa digabungkan antara jalur akliyah dan ilahiyah. Pakai dokter mata tetap, pengobatan ini juga bisa dipakai. Ini jalur ilahiyah temuan Imam Syafi'i. Saya baca di dalam kitab Al-Burhan fi Ulumil Quran karya Imam Zarkasi di jilid 1 halaman 517, ini dialami oleh Syekh Abul Qasim Al-Qushairi, seorang ahli tasawuf yang terkenal dengan kitab Ar-Risalatul Qushairiyah. Ini dialami beliau sendiri, yaitu Syekh Abul Qasim Al-Qushairi itu pernah mimpi bertemu Rasulullah SAW. Kemudian ditanya, wahai Abul Qasim Al-Qushairi, kenapa aku lihat kelihatan sedih? Beliau menjawab, karena anak saya sedang sakit. Kemudian Rasulullah SAW menunjukkan ayat Al-Quran untuk penyembuhan. Ini kita ijazah bisa kita pakai semua ini. Untuk kita ini ya, untuk kita semua pakai ini, karena ini ditemukan oleh seorang sufi besar dunia, Syekh Abul Qasim Al-Qushairi, melalui mimpi bertemu Rasulullah SAW untuk menjaga kesehatan, untuk penyembuhan dari berbagai macam penyakit. Yaitu beliau diberikan doa oleh Nabi SAW, melalui mimpinya itu ayat-ayat penyembuhan dikumpulkan urut oleh Rasulullah. Ayat-ayat penyembuhan. 1. Ayat surat Taubat ayat 14. Dimulai dari kata wa yashfi. Surat At-Taubah ayat 14. Dimulai dari kata wa yashfi sampai mukminin. 1. Yang kedua, ayat surat Yunus ayat 57. Surat Yunus ayat 57. Ini nanti kalau bisa ditulis semua, dilaminating. Jadi rumah sakit dikasih. Biasanya kalau dokter-dokter yang yang biasanya pakai ini, karena rata-rata negara-negara Islam pakai ayat-ayat ini. Dan dokter sebelum mengobati itu buka praktek pertama, beliau kerja, ayat ini dibaca, diniatkan oleh seluruh pasiennya. Jadi di ruang-ruang rumah sakit itu bagus kalau ini dipasang nih, karena ini petunjuk Nabi SAW, inspirasi yang sangat besar diterima oleh Imam Abul Qasim Al-Qushairi. Yang kedua adalah surat Yunus ayat 57. Dimulai kata wasyifa sampai kata sudur. Sampai kata as-sudur. Kemudian surat Nahl ayat 69. Surat Nahl ayat 69. Dimulai dari fihi syifa'un sampai yatafakkarun. Dimulai dari fihi syifa'un sampai yatafakkarun. Selanjutnya surat Al-Isra ayat 82. Surat Al-Isra ayat 82. Dimulai dari wa nunazzilu sampai lil mu'minin. Surat Al-Isra ayat 82 mulai dari wa nunazzilu sampai lil mu'minin.
Kemudian di surat Asy-Syu'ara ayat 80. Surat Asy-Syu'ara ayat 80. Kemudian surat Fussilat ayat 44. Qul huwa sampai wasyifa. Surat Fussilat ayat 44. Qul huwa sampai wasyifa. Ini dibaca oleh Abul Qasim Al-Qushairi kepada anaknya dan alhamdulillah diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibacakan pada yang sakit 3 kali. Nah, ini penting sekali karena ini pakai ayat Al-Qur'an, ini jalur pengobatan ilahiyah. Karena Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan alam itu lebih yang maha tahu kalau ini orang bisa sembuh apakah dengan jalur pengobatan yang rasional atau dengan ilham-ilham dari Allah Subhanahu wa taala, atau melalui wahyu Allah Subhanahu wa taala. Seperti komposisi obat yang ditemukan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Dalam pengobatan Islam ini dari berbagai literatur terakhir dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.